Jadi langsung blank gitu ya. Oke, ini biar kita tahu dulu. Nanti baru akan mengerucut kepada perhitungan yang kita kawan-kawan bingung. Nah kemudian kalau rikas tadi nisabnya apa ini? Ya, sama dengan emas. Oke, baru kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini nisab tadi sudah disampaikan. Ini gaji setiap bulan berarti zakatnya 2 kalau kita menggunakan kias tabasi, ya kan? Oke, ini perhitungan zakat profesinya. Ini ada Bapak Ali. Coba tolong dibacakan Pak Taufik. Oke, ini sekarang saya tanya, ini analoginya kemana? Ke pertanian, ya kan? Sudah paham ya kira? Standarnya pakai perdagangan ya Pak, 2,5. Ya, itu tadi kan pakai kias sabah. Kias sabah yang dipakai di Indonesia, yang rujukannya adalah Ustadz Didin Apidudin. Gitu. Kalau yang Yusuf Kordawi ya berarti tinggal 5%. Tapi di Indonesia belum dipraktekkan. Saya tidak menemukan. Ada nggak di Freeport? Ada nggak di YBM? 2,5%. Kalau YBM 2,5% 5%. 2,5%, 5%. Ini yang saya kasih contohnya kan yang. Nah ini yang secara sederhana model gitu. Nah kalau sekarang kita bisa lihat nisabnya, nah kalau seandainya pakai emas. Bagaimana nih? Nah ini dia. Yang tadi saya sampaikan 85 gram itu dari mana perhitungannya? Hadis yang diriwayatkan Ad-Darqutni, gitu ya. Laisa fi aqal min isrina misqalan min az-zahab wala fi aqal min 200 dirham sedekah. Jadi kalau harta kurang dari 20 misqal berarti berapa? 20 dinar atau 200 dirham perak tidak wajib zakat. Nah ini yang kita garis bawahi yang 20 dinar. 20 dinar tadi berapa hitungannya? Ini tadi nih. 20 dikali 4,5 jadi 85 gram emas. Inilah yang dijadikan rujukan di Indonesia. Oh 4,25 ini salah. 4,25 ini. Karena kalau 45 jadi 90. Dari awal-awal udah kita bahas ya. Ini alhamdulillah berarti kawan-kawan matanya cermat semuanya. Oke. Jadi menurut pendapat ini zakat profesi dikiaskan kepada emas, perak, sebab profesi sekarang mendapatkan hasil usaha berupa uang kertas, nukud, laisal fulus mampus gitu ya. Dolar, simpanan, tabungan. Nah ini telah mencapai nisab emas dan telah genap setahun maka wajib dizakati. Lagi-lagi di fatwa MUI tidak harus 1 tahun tapi boleh ditunaikan, dipercepat, boleh per bulan, disegerakan. Karena hitungannya sama, tidak berubah ya. Kalau kayak gaji PNS misalkan kalau yang udah golongan, apalagi kalau udah sertifikasi, itu di Jakarta bisa sampai 7 sampai 10 juta lebih ya. Ya kan anggap dia misalkan 7 juta, nah 7 juta itu melebihi nisab nggak? Ya kan kalau dikali misalkan 7 juta dikali 12 berapa gitu kan? Mau hitung setahun silakan, mau hitungannya per bulan kalau pakai emas hitungannya ya.
Kalau analogi emas seperti itu modelnya. Mau setahun monggo, mau bulanan karena kenapa? Takut nanti apa namanya kalau digabungan terlalu sulit kan? Keberatan kegedean gitu ya. Tapi kalau ini kan ngangsur nggak terang. Nah ini coba Pak Fakih. Perhitungan data profesinya. Memasukkan pendapatan gaji paling setahun 60 juta. Berarti sebulannya berapa ini? Sebulannya 5 juta. bisa berzakat dan berzakat senilai emas 85 gram. Harga emas sekarang segram 500.000 sampai dengan 42.500.000 rupiah. Zakatkan berdasarkan simulasi data melakukan tersebut berarti Pak Ali wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Zakat 2,5% dikali 60 juta sampai dengan 1.500.000 per tahun. Namun menurut ulama bisa dibayarkan atau diangsur atau lebih ringan saat membayar menjadi 120.000 per bulan. 120.000. Jadi per bulan dengan setahun sama nggak nih? Sama. Sama, bisa berubah. Ini apalagi kalau gaji udah tetap kan? PNS kan gaji udah tetap. Kalau udah tambah sertifikasi apalagi itu yang ini yang bisa dilihat. Mau setahun monggo silakan. Mau sebulan juga boleh silakan. Ini yang kalau kita menggunakan zakat profesi dengan pakai emas ya. Mau rikas juga sama, cuma bedanya di persentasenya aja. 20%. Kalau profesi mendingan per bulan ya, karena kalau per tahun kita kalau pesanan dapat bonus ada jadi regalan 13 Oh gitu. Ya berarti nanti pas dia dihitung di belakangnya itu kan total pendapatannya. Kalau pendapatan sama bonus. nah iya pendapatan bonus termasuk kan pendapatan dan bonus pokoknya yang didapatkan. Tapi kalau memang ya sudahlah ini buat di lembaga zakat ini yang ini nanti sisanya buat dibayarkan langsung. Kalau kayak di Arab Saudi cara penunaian zakat kalau dalam berbagai artikel jurnal itu dijelaskan dia ada 2 model. 50-50 bukan hanya melalui apa namanya kuis ya. Kuis kata 50-50. Gitu. Oke, 50-50 itu maksudnya apa? Pak Azra'i karena tinggal di Arab Saudi Timur Tengah, tahu Timur Tengah? Timur Tengah itu bukan di Arab Saudi, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Tragedi. Oke, bergabung. Bukan Tegal ya. Oke, jadi kayak Pak Azra'i mungkin karena dinas di Arab Saudi kan bisa dia ada 2 pilihan. 50-50 dia bisa ke lembaga pemerintah atau yang berikutnya bisa langsung. Itu modelnya. Kalau di Malaysia enggak 100% ke pemerintah karena dalam perhitungan yang tadi kemarin ini kita bahas pajak apa zakat bisa mengurangi pajak kan lumayan signifikan. Kalau dia zakatnya 3 juta, pajaknya 3 juta, bayar pajaknya? Nggak bayar zakat. Kalau Indonesia kemarin hitungnya gimana? Nah, hitung dia misalkan kayak Fazar punya usaha 100 juta, keuntungannya 40 juta. Gitu kan? Nah, kan yang dihitung 40 jutanya itu. Dikali 10%. Berarti bayar pajaknya berapa? 4 juta. Tapi karena bayar zakat, dihitungnya bukan langsung gitu. Dihitung. Berarti berapa namanya? 40 juta dikali 2,5% berapa? 1 juta. Berarti ngitungnya adalah 39 juta. 40 juta dikurangi zakat 1 juta jadi berapa? 39 juta dikali 10% jadi berapa? 3,9 juta. Selisihnya berapa? 100.000. Udah capek-capek Pak Fikri ngurusin ngantri ke pajak. Udah pakai apa namanya taksi 300.000 tekor. Nah akhirnya banyak yang sampai detik ini masih belum mengurus. Tapi informasi di Bajnas sudah ada. Tapi nggak tahu di YBMPRI ada nggak yang mengurus pengurang dalam pajak? Belum ya? Iya di rumah zakat waktu itu saya tanya juga belum juga. Dompet duafa
Saya tanya direktur bagian pendayagunaan waktu itu belum. Tahun 2013 saya tanya belum tahu kalau sekarang. Kalau sekarang udah mulai ya. Udah mulai kalau itu. Karena kan persyaratannya harus lajnah ya seperti BRI, debat apa dan seterusnya. Termasuk rumah zakat bisa mengeluarkan ininya apa namanya perhitungannya. Oke, ini sekarang pertanyaannya perhitungan zakat profesi. Ini sob emas tadi kalau pakai per tahun berapa? 42.500 kalau per bulan 3.500 41.600 sekian lah ya. Nah ini penghasilan gaji per bulannya Pak Zroy 5 juta. Bayar zakat nggak? Bayar 125.000 rupiah. Nah, ini sekarang baru hitungnya bagaimana model PTKP. Sampai ada pertanyaan sampai sini? Azhar atau siapa? Ada pertanyaan? Nanti kalau enggak kita buat simulasi depan-depan kasih kasus. Emas dan saham. Oke. Kayaknya di sini saya sudah buat juga nih contohnya. Coba kita cek, mudah-mudahan ada. Buat ini kita lewatkan aja dulu. Nah, ini PTKP. Ini kalau ini pakai yang neto ya. Neto. Tapi kalau dalam undang-undang zakat tidak kena. Adalah bruto ya. Nah, kayak ini yang pakai neto. Tapi batas kebutuhannya berapa? 1.400.000. Kalau tidak dibatasin, ya itu tadi 20 juta jadi minus. Jadi gorimin. Ya ini modelnya ya. Ada hitung-hitungannya berarti batas minimumnya adalah 1.400.000. Berarti buat kebutuhan makan minum. Kebutuhan pokok ya. Kalau misalkan Pak Paki gajinya dari YBM BRI 10 juta. Karena Pak Nasir Tajang ngasih struknya ke saya. Gajinya sebulan ternyata 10 juta kan. Anggap aja ya. Ya beranggal-anggal gitu kan. Itu kan 10 juta. Ya tinggal dicek. Berarti al-haja aslinya kalau sesuai dengan PTKP-nya dibatasi 1.400.000. Nggak bisa lebih. Itu kalau pakai neto. Tapi kalau pakai neto yang bebas, tadi 10 juta, minusnya 20 juta. Gitu modelnya. Ini untuk neto ya. Tapi lagi-lagi praktek